Halo semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Kafi, peserta angkatan 125 kelompok 3, peserta Latsar tahun 2022 dalam podcast Learning Journal. Podcast ini merupakan bagian atau chapter kedua yang akan membahas tentang materi analisis isu kontemporer. Yang belum mendengarkan podcast chapter pertama tentang wawasan kebangsaan, bisa cek linknya melalui deskripsi. Pembelajaran ini diawali dengan kata-kata atau quotes dari filsuf yang cukup terkenal. Ada satu quotes yang membuat saya tertarik. Kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses di masa lalu, kata Peter Senge 1997. Kata-kata ini memang benar adanya dan terjadi di masa kini, di mana banyak orang selalu melihat masa lalu mereka sebagai cerminan masa depan. Perkembangan zaman semakin hari semakin modern, teknologinya pun semakin canggih. Tentunya sistem yang mendukung untuk mencapai hal tersebut akan mengalami perubahan dan manusia dituntut oleh zaman untuk menyesuaikan diri. Nah, jadi di pembahasan materi kali ini memiliki keterkaitan dengan kata-kata tersebut. Secara umum, kontemporer adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis, terjadi, dan masih berlangsung sampai sekarang. Di sela-sela pembelajaran, kita disuruh untuk menyusun tabel identifikasi isu pada unit kerja masing-masing dengan menetapkan isu tersebut memakai 3 indikator, yaitu environmental scanning, problem solving, dan analisis. Di dalam tabel identifikasi isu tersebut, pertama tentu saja kita harus mengidentifikasikan isu-isu yang ada pada unit kerja masing-masing. Setelah itu, harus mencari gagasan untuk memecahkan isu tersebut, dan juga apakah dampak dari isu tersebut untuk sekarang dan di kemudian hari. Serta yang terakhir, apa manfaat dari pemecahan isu tersebut. Jika sudah tersusun, kita disuruh untuk mengkriteriakan isu tersebut menggunakan APKL atau aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Bobot penilaiannya 1-5. Jika sudah memiliki ranknya masing-masing, kita bagi lagi menjadi 3 yang akan menjadi prioritas. Memakai teknik analisis isu USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Bobot penilaiannya pun sama, 1-5. Jika sudah mendapatkan isu utama, barulah yang terakhir menggunakan analisis diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Diagram fishbone ini disebut juga sebagai diagram sebab akibat. Berfungsi untuk mengidentifikasikan dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Nah, jadi demikian pembelajaran yang didapat pada hari ini. Semoga dari pembahasan tersebut dapat membantu teman-teman untuk menghadapi isu-isu saat ini maupun ke depannya. Sampai jumpa di podcast Learning Journal selanjutnya.